Shalom. Selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Bagaimana Dia ingin bertemu dengan kita. Biarlah kita senantiasa menjadi anak-anak-Nya yang selalu merindukannya. Amin. Malam hari ini mari kita mengambil waktu yang berharga ini sebagai waktu kita untuk mendekat kepada Tuhan. Mari kita jadikan waktu ini menjadi waktu kita menyembah Dia. Kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kita membawa diri kita, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Ya Bapa, ini kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Hari-hari kami jalani, seringkali kami terbentur dengan segala pemikiran kami dan hati kami karena kondisi yang kami alami. Di tengah minggu ini ya Bapak, kami datang, kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami ingin mengingat lagi bahwa Engkau ada dan hidup kami benar-benar terpusat kepadamu. Sehingga segenap hidup kami percaya Engkau ada, Engkau mendampingi. Dan pada akhirnya ya Bapa, kehidupan kami di tangan-Mu, Engkau akan wujudkan yang terbaik daripada-Mu. Bapa, terima kasih. Tolong ya Bapa, di Rabu Doa ini Engkau bawa hati kami, sehingga lewat pujian hati kami menyembah. Lewat pujian roh kami makin dekat kepadamu. Ketika Engkau siapkan hati kami dengan puji-pujian, kami percaya ketika firman disampaikan, maka kami pun akan lebih menerima Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Satukanlah hati kami semua, biar roh kami menjadi satu untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku berserah, aku berserah, ku berserah. Tuhan, kita katakan sama-sama bahwa kita mau berserah kepada Tuhan. Berserah pada Yesus, aku berserah, aku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersama. Aku berserah. Aku berserah, aku
dengan hati yang rendah kita mau datang berserah padanya. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, amin. Aku berserah, berserah pada Yesus. Aku berserah. Kita sampaikan sama-sama kepada Tuhan kita. Aku berserah, aku berserah, amin Tuhan. Ku berserah pada Yesus, aku berserah, aku Saat ini kami mau berserah kepadamu Tuhan. Hidup kami lalui dalam minggu ini, sampai di tengah minggu ini ya Bapa, semua karena kasih karunia-Mu. Ketika kami masih menjalankan kehidupan kami, mengandalkan diri kami sendiri, ampuni kami ya Bapa. Tetapi kami memohonkan biar Roh Kudus bekerja di dalam kami hari ini, saat ini, supaya dengan segenap hati kami berserah kepada-Mu. Tolong kami ya Bapa, tolong kami. Kami tahu bahwa ada hal-hal yang belum lancar dalam kehidupan kami, karena ada sesuatu yang ingin Tuhan inginkan dari kami, suatu perubahan dalam hati pikiran kami, supaya kami lebih berserah kepada-Mu, supaya kami terbuka di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya Engkau bisa bekerja di dalam kami. Bantu kami ya Bapa, bantu kami. Tolong Engkau yang mengenal semua jemaat-Mu yang hadir, Engkau yang mengenal kami ya Bapa, bagaimana kami hidup, bagaimana iman kami. Bantu kami untuk dekat kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah dengan doa bermelodi ini menjadi pengakuan dan doa seruan permohonan kami kepada-Mu. Engkau senantiasa berdiam di dalam kami, dan Engkau yang bekerja di dalam kami. Karena itu kami mau berserah kepada-Mu saja ya Bapa. Kami mau berserah. Jemaat Tuhan, aku berserah. Aku
berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah pada Yesus. Aku Bapa, kami berserah. Iman kami sepenuhnya di tangan-Mu. Tolong tuntun kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya lewat firman kami dikuatkan. Lewat firman kami dinyatakan apa yang perlu kami sadari. Lewat firman kami menerima Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus. Dan lewat penyembahan kami, maka pada akhirnya Engkau pun yang akan bekerja di dalam kami. Engkau yang akan membawa roh kami dekat kepadamu, menyatu dengan Engkau ya Bapa. Bapa, bantu kami. Roh Kudus tolong tuntun kami. Tuntun hati kami. Supaya kami pun ya Bapa benar-benar menerima firman hidup-Mu di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, firman hidup kita akan lihat sama-sama di Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Di Yohanes pasal 4, kalau kita lihat, kita menemukan ada seorang perempuan yang pada akhirnya dia bisa berserah penuh kepada Tuhan. Sesuai dengan lagu tadi. Hanya ketika perempuan ini berserah penuh kepada Tuhan, barulah segala beban hidupnya, rohani, jasmani, semua dihilangkan, diringankan. Siapa perempuan ini? Dia dikenal sebagai perempuan Samaria. Perempuan Samaria. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 5-7, di situ dikatakan, maka sampailah ia di sini menuju kepada Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus, dia bertemu dengan seorang perempuan yang disebut sebagai perempuan Samaria. Samaria zaman itu dikenal sebagai orang wilayah kafir, wilayah yang sudah tercemar iman mereka. Tidak murni lagi sebagai penyembah Tuhan, bukan umat Tuhan lagi. Tetapi kalau kita lihat perempuan ini, perempuan Samaria ini dia datang ke sumur itu, satu tujuan dia yaitu untuk mengambil air. Untuk mengambil air. Tetapi kebiasaan zaman dulu, perempuan-perempuan mengambil air itu ketika sore hari. Kenapa perempuan ini datang di siang hari? Itu karena tidak ada yang datang menimba air di siang hari. Jadi dia tidak mau bertemu dengan siapapun. Dia tidak mau. Dia hanya ingin dia sendiri. Tetapi lewat perempuan ini kita bisa lihat pada akhirnya kesimpulannya bahwa perempuan ini merupakan perempuan yang melambangkan manusia yang dalam kehausan. Yesus katakan, engkau minum air dari sumur ini, engkau akan tetap haus. Sumur itu sangat terkenal. Semua orang selalu datang ke sumur itu, selalu minum dari sumur itu. Sumur itu sudah diwariskan sejak ribuan tahun lamanya. Akan tetapi, sumur yang memberikan air, minum bagi semua orang di wilayah itu. Tiba-tiba Yesus katakan, kamu minum air itu, kamu terus akan haus.
Tetapi ketika engkau minum dari air yang kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Jadi manusia di dalam kehidupan kita sebagai manusia hari ini banyak yang mengalami ketidakpuasan. Hal ini digambarkan oleh perempuan Samaria yang telah jatuh total. Dia terus minum dari air sumber tersebut tetapi tetap kehausan. Bahkan kalau kita lihat setelah dia berbincang dengan Yesus, kita bisa tahu bahwa perempuan ini bukan hanya haus secara jasmani, air yang kelihatan itu. Tetapi Yesus katakan bahwa ayo bawa suamimu kemari. Terus dia katakan, aku tidak ada suami. Yesus bilang, benar yang kau katakan. Sudah 5 suamimu dan yang sekarang ini dia pun bukan suamimu. Artinya perempuan ini sudah berapa punya suami? Sudah 6 suaminya. Bahkan mempunyai banyak suami pun tidak bisa memberikan perempuan ini kepuasan. Jadi dia telah mencoba banyak hal untuk memuaskan hati dia, tetap tidak bisa menemukan kepuasan itu. Tetapi ketika Yesus sampaikan Injil kepadanya, Yesus nyatakan mengenai pengampunan dosa. Pengampunan dosa dalam bentuk penyembahan. Perempuan ini berkata, oh ya, penyembahan itu adalah di Gunung Gerizim ini. Yesus katakan apa? Akan tiba waktunya penyembahan itu bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim ini. Penyembahan yang dipikirkan oleh orang Yahudi bahwa penyembahan itu adalah di Yerusalem, di Bait Suci. Penyembahan yang dipikirkan oleh orang Samaria yang melambangkan orang kafir itu mereka pikir di Gunung Gerizim. Tetapi Yesus katakan apa? Penyembah-penyembah yang benar itu bukanlah mereka yang datang kepada Allah, tetapi Bapa akan datang kepada penyembah-penyembah yang benar. Maka penyembahan bukan hanya berbicara mengenai kita datang menyembah Tuhan, tetapi Bapa yang datang kepada kita. Jadi sangat penting untuk Bapa datang kepada kita. Tetapi untuk bisa Bapa datang kepada kita, kita harus menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar pada akhirnya menjadi sasaran orang yang di mana Yesus menyatakan dirinya. Di dalam Yohanes pasal 4, siapakah pada akhirnya penyembah yang benar itu? Bukankah perempuan itu yang menjadi penyembah yang benar? Ternyata di Yerusalem, Yesus di sana sampaikan banyak firman Tuhan, tidak ada yang mengenal Yesus. Tetapi ketika Yesus di Samaria, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan ini di tengah-tengah kehausannya secara dunia, ternyata dia juga haus secara rohani. Dia berkata apa? Bahwa mereka sementara menanti-nantikan Mesias itu. Sementara menantikan dia. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Akulah dia yang berbicara dengan engkau. Yohanes 4 ayat 26, di situ kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus tidak menyatakan dirinya dengan terbuka kepada orang Yahudi. Tetapi kepada perempuan yang baru ditemuinya, Yesus nyatakan dirinya. Kok bisa? Bayangkan dari semua orang, kenapa Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita? Karena di tengah-tengah segala pergumulan kita, kita mencari Tuhan. Kita menantikan Tuhan. Banyak orang yang sepertinya menanti-nantikan Tuhan, sepertinya menyembah Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan.
Tetapi banyak orang yang dalam, di sisi yang lain, orang yang sementara kesulitan, pergumulan, mereka terlalu fokus kepada pergumulannya sampai lupa menantikan Tuhan. Tetapi perempuan ini, dia menjadi seorang yang mewakili umat manusia yang dalam pergumulan tetapi menantikan Tuhan. Bukankah kita semua dalam pergumulan? Meskipun kita dalam pergumulan, kita perlu menantikan Tuhan. Kita perlu mengenal Dia. Pada akhirnya, hati pikiran dari perempuan Samaria ini sangat sederhana. Dia mendengar Yesus, dia mendengar firman Yesus dan dia percaya. Ketika dia percaya, dia bicara apa adanya. Dia tidak menutup dirinya. Ketika Yesus katakan, benar katamu, kamu tidak punya suami. Dia kaget. Dia tidak bilang, oh saya memang tidak punya suami. Dia tidak menghindar. Tetapi dia membuka hati dia kepada Tuhan yang mengenal diri dia. Tuhan mengenal diri dia. Makanya dia membuka hati dia. Dia sangat kaget. Dia baru bertemu dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, ya termasuk kita semua, sudah percaya Tuhan, tetapi Tuhan mengenal kita, cuma kita tidak membuka hati kita kepada Tuhan. Maka untuk kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh perempuan ini, kiranya kita bisa membuka hati kita di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita dicerahkan. Maka apa yang menjadi doa di Sikar? Apa yang menjadi doa di Sikar? Itu hanya sebuah tempat yang Yesus datangi. Ternyata Sikar itu merupakan tempat di mana tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Tempat di mana perjanjian Tuhan itu didirikan ribuan tahun yang lalu. Bahwa apa? Bahwa tulang-tulang yang dikuburkan di Sikar, di Sikem itu, tulang-tulang Yusuf, Tuhan akan datang ke sana dan memberikan pencerahannya. Dan Tuhan mencerahkan hati dari perempuan Samaria itu. Dia terbuka. Perempuan itu memberikan pengakuan di Yohanes 4 ayat 25. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Tetapi Yesus bilang apa? Akulah dia. Jadi perempuan Samaria yang sedang menunggu Mesias, pada akhirnya dia bisa pegang Tuhan. Hari ini Yesus sementara bagi kita lihat firman Tuhan, Yesus sementara memberikan kita suatu pencerahan bahwa di Sikar, meskipun orang lalu lalang di situ, tetapi ada seorang perempuan yang mewakili satu wilayah orang yang dianggap kafir, tidak percaya. Tetapi mereka, dalam hati mereka, meskipun tidak terucap, hati mereka di Sikar sedang berdoa supaya Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Karena mereka tahu hanya ketika Mesias menyatakan diri kepada mereka, mereka bisa dibebaskan dari segala belenggu. Mereka dalam penindasan, mereka dalam pergumulan, mereka dalam dosa. Tetapi mereka menantikan juru selamat. Lewat perempuan Samaria ini pada akhirnya satu kota diselamatkan. Luar biasa. Lewat satu orang yang dicerahkan. Lewat satu orang yang terbuka hatinya di hadapan Tuhan. Pada akhirnya banyak orang diselamatkan. Hari ini yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan apa? Kita membuka hati kita di hadapannya. Biar Yesus masuk dalam hati kita. Kita berserah segala hal di dalam dia. Pada akhirnya kita ikut. Bagaimana Tuhan menyelesaikan satu persatu tali yang kusut dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya mengundang tim pujian kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan.
Jadi lewat firman hari ini kita semua pada akhirnya memiliki satu hal yang perlu kita alami, yaitu dicerahkan oleh Tuhan, hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita bisa terbuka di hadapan Tuhan sehingga dia bisa bekerja di dalam kita. Sama seperti dokter. Dokter cuma tanya, sakit apa? Gejalanya apa? Ya seperti apa? Apakah dia bisa sembuhkan? Tuhan lebih hebat dari dokter. Tetapi jika kita tidak memberikan pengakuan keterbukaan kita di hadapan Tuhan, tidak akan dia bekerja. Itulah iman kita. Jadi Tuhan tahu apa yang kita alami. Amin. Tetapi hati kita perlu terbuka lewat mulut yang berdoa. Ya, lihat pujian. Pada akhirnya Tuhan, biarlah Tuhan yang melawan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur. Engkau Bapa yang memahami hati kami. Kami selalu berpikir bahwa perlu tempat, perlu suatu lokasi, perlu suatu hal untuk kami datang kepada Tuhan. Tetapi ternyata bukan kami yang datang kepada Tuhan, tetapi Bapa yang datang kepada kami. Bapa terima kasih. Di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang kami hadapi, banyak hal yang begitu berat sampai kami terlalu sulit untuk membuka mulut kami berdoa. Terlalu sulit untuk hati kami terbuka di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa tolong kami supaya kami ingat Engkau. Bahwa di saat kapanpun Engkau datang di hadapan kami. Ya Bapa tolong kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja di dalam hati kami. Dan pada akhirnya ya Bapa, setiap hari kami tidak terpisah daripada-Mu. Karena kami percaya ya Bapa, kami percaya kehendak-Mu baik bagi kami. Dan Engkau ingin kami dicerahkan hati pikiran kami, supaya kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami percaya hanya dekat kepada-Mu, hati kami pun bisa tenang. Hanya dekat kepada-Mu ya Bapa. Hanya kepada-Mu saja kami datang. Tolong Engkau yang memperhatikan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan biarlah hati yang berdoa ini Engkau yang terima. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kita nyatakan kerinduan hati kita kepadanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu.
Kaulah perlindunganku, keselamatan. Sama-sama kita doakan minggu ini akan ada pelantikan presiden, bulan ini akan ada pilkada. Kita doakan supaya Tuhan melawat dan memberikan keamanan, dan pemerintahan yang baru pun benar-benar keadilan dan kebenaran Tuhan bisa dinyatakan. Kita berdoa sama-sama supaya bangsa Indonesia pada akhirnya memuliakan nama Tuhan, ada takut akan Tuhan, dan Injil pun bisa tersebar. Kita doakan untuk seminar yang akan dilaksanakan di Bali Jumat dan Sabtu ini, supaya semua bisa berlangsung dalam kasih karunia Tuhan. Kita berdoa juga untuk perkembangan gereja, supaya setiap elemen dalam gereja bisa menjadi satu hati, semua pelayan menjadi satu hati, sehingga kehendak Bapa bisa kita jalankan lewat gereja Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita akan berseru amin oleh 3 kali. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Dalam hidup kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa kami. Tolong ya Bapa Engkau yang melawat bangsa negara kami. Tolong ya Bapa Engkau mencurahkan keamanan dan kedamaian. Tolong ya Bapa Engkau biarkan supaya kebenaran keadilan-Mu yang bisa didirikan atas bangsa kami. Di dalam minggu ini Bapa, pelantikan presiden akan dilaksanakan. Tolong Bapa Engkau yang melawat ya Bapa, Engkau yang menjaga supaya ada keamanan dalam pelaksanaannya Bapa. Bapa tolong bangsa dan bangsa kami, Engkau yang memulihkan ya Bapa, biarlah pekerjaan ini bisa tersebar. Bapa kami ingin supaya takut akan Tuhan dari dalam bangsa kami, supaya Bapa Injil-Mu bisa tersebar sampai ke seluruh
percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku menguatkan dan perlindungan bagiku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saat ini jemaat Tuhan, mari kita membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Segala pergumulan pribadi kita di hadapan Dia, kita berdoa untuk kekuatan, kesehatan supaya dianugerahkan kepada kita, kesembuhan bagi anggota keluarga yang sakit, kelancaran dalam setiap pekerjaan kita. Tuhan kiranya membukakan jalan untuk setiap hal yang sedang kita jalankan. Kita berdoa supaya iman tidak terputus di dalam kita, tetapi terus berlanjut sampai kepada semua anggota keluarga kita, bahkan orang-orang sekitar kita. Kita doakan untuk masa depan yang sedang kita rencanakan. Kita doakan untuk segala hal yang kita rindukan untuk Tuhan, kita rindukan untuk kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi dalam isi hati kita, mari kita serukan di hadapan Tuhan sambil kita berseru amin haleluya 3 kali. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Bapak surga, Kau bawa setiap pribadi kami ya Bapak. Bapak tolong ya Bapak, Kau yang mengenal kami. Bapak, Bapak Engkau yang melawan, agar mendapat pengampunan ketika kami masih dalam dosa, dalam pikiran, dalam hati, perkataan, bahkan setiap perbuatan kami Bapak jauh daripada-Mu. Bapak bantu kami kembali kepada-Mu
Di tengah badai kehidupan kami tidak lupa Engkau. Kami tidak akan lupa Engkau. Bahwa Engkau terus memegang kami setiap saat. Engkau tidak akan biarkan kami jatuh. Meskipun kami pikir kami jatuh. Tetapi dengan iman kami melihat Tuhan memegang kami. Tuhan membantu kami berdiri, bangkit. Sehingga kami pun bisa berjalan. Dan kami percaya ada banyak kehendak Bapa yang baik. Pekerjaan yang besar yang harus digenapi lewat kami masing-masing. Ada pekerjaan yang besar, keselamatan dari Tuhan yang harus digenapi lewat anggota keluarga kami. Ada pekerjaan besar yang harus digenapi lewat setiap pekerjaan yang kami jalankan. Nah, pada akhirnya kami percaya lewat anak-anak kami, lewat pelayanan kami, pekerjaan besar Tuhan sedang digenapi. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau yang dimuliakan lewat penyembahan kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Baik, jadi hari ini sedikit berbeda. Jadi kita lebih banyak berdoa di hadapan Tuhan. Ya, sambil kita menjalankan kehidupan kita berdoa, kita pun ingatkan orang-orang di sekitar kita untuk terus berdoa. Jika mereka sulit berdoa di rumah, ajak berdoa di gereja sama-sama. Baik, besok kita akan ada kelas sejarah perebusan hari Kamis jam 10 pagi dengan tema Silsilah Yesus bagian ketiga, mengapa nama perempuan dicatat. Jadi mari kita hadir. Jika berhalangan kita bisa ikut di channel YouTube GPWC Malang atau lewat Zoom, ya disediakan juga. Baik, kita akan menutup Rabu doa kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Amin, amin. Ku berserah pada Yesus, aku berserah, aku penyembahan anak-anak-Mu, hati kami yang terbuka di hadapan Tuhan dan menyampaikan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau ya Bapa yang berkenan menerima kami, dan pada akhirnya Engkau yang akan senantiasa menyertai kami. Sisa malam hari ini pun semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang penuh dari Allah Bapa serta tuntunan, persekutuan, pekerjaan, kuasa Roh Kudus menyertai jemaat sekalian yang menyembah hari ini, yang hendak menerima pencerahan lewat firman yang dinyatakan kepada kami, pada akhirnya bisa berserah penuh ke hadapan Tuhan dan menerima segala kebaikan sampai kepada hidup yang kekal. Menyertai setiap anggota keluarga di rumah, bisnis, pekerjaan, sekolah saudara, jemaat di dalam dan di luar negeri, dan gereja Bukit Sion Malang ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.